Suaranya terdengar kan? Iya, terdengar teh. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah, bunda, serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di webinar pada hari ini. Selamat bergabung dalam webinar inspiratif kita hari ini yang berjudul Jadi Orang Tua Kritis Bukan Bandwagon. Mungkin terlebih dahulu perkenalkan, saya Nabila dan saya akan menjadi moderator dalam diskusi yang relevan saat hari ini. Baik, latar belakang tema yang diangkat pada hari ini dari fenomena yang dimana seorang melakukan sesuatu karena banyak orang lain yang juga melakukan hal tersebut, yang dinamakan bandwagon. Nah, karena di era media sosial yang serba cepat, tren parenting datang silih berganti, mulai dari eh, metode tidur, pola makan, atau cara mendidik anak, dan masih banyak lagi. Nah, banyak orang tua yang mungkin merasa terbebani untuk mengikuti tren-tren yang ada di sosial media atau yang ada di sekitaran kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang kritis, bukan sekedar mengikuti arus. Kita akan belajar dan sharing langsung bersama narasumber kita, Ayah Zaid, yang merupakan founder Keluarga Cerdas. Yuk kita ngobrol santai dan mendalam bersama Ayah Zaid. Nanti mungkin kita akan ada sesi juga tanya jawab dan tanpa berlama-lama nanti mari kita simak sesi pemaparan dari Ayah Z. Kepada Ayah Z, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, suara saya jelas ya? Jelas ya. Ya, baik. Kita langsung aja ya. Saya ucapkan terima kasih pada para teman-teman gitu ya, teman-teman yang sudah setia mengikuti channel kita ya, channel Keluarga Cerdas, kegiatan offline maupun online. Di sini ada saya Nabila sebagai moderator, saya Nabila Aspatika, saya Sa, saya Ayu Sucanti, saya Agnes, dan Kang Mufi gitu ya. Terima kasih sudah menghadirkan waktunya sedikit saya berbagi apa yang saya ketahui gitu ya. Nah, boleh operator untuk menampilkan slide ini. Nah, nah, ini critical thinking keahlian untuk para orang tua. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh moderator gitu ya. Dengan masifnya teknologi informasi, dengan masifnya informasi ke handphone kita, ke tangan kita, begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak informasi tentang parenting, gitu ya. Mulai dari parenting barat, parenting timur, parenting islami, parenting psikologi, parenting kesehatan, dan sebagainya macamnya. Parenting dari berbagai sudut pandang. Nah, kadang-kadang kita juga karena terlalu banyak informasi, menjadi bingung gitu ya. Kira-kira parenting mana yang kita terapkan, yang akan kita terapkan kepada keluarga kita, gitu ya, kepada keturunan kita. Maka apa yang harus perlu kita lakukan sebagai orang tua? Yang pasti adalah kita harus berpikir kritis. Maksudnya gimana berpikir kritis ini? Ya, kita harus bisa memilah mana di antara informasi parenting yang begitu banyak sekali yang cocok dengan keadaan kondisi keluarga kita masing-masing gitu ya. Bahkan kita harus bisa memilih mana parenting yang cocok dengan visi misi yang sudah kita buat gitu ya. Jangan sampai
saking banyaknya informasi parenting baik di sekolah maupun di media sosial gitu ya maupun di berita gitu ya, membuat kita seolah-olah menjadi orang tua yang tadi bandwagon gitu ya. Bandwagon itu artinya ikut-ikutan. Ih, kayaknya trennya lagi tren parenting ala si A, ikut gitu ya. Bulan ini tahun ini lagi tren parenting ala si B, si C, dan si D. Sampai kita kita hanya ikut-ikutan mana yang rame, kita ikut gitu ya. Nah, akan jadi sebuah masalah kalau kita hanya ikut-ikutan. Berarti kita nggak punya prinsip dong. Keluarga kita mau dibawa kemana, anak-anak kita mau dibawa kemana. Ya. Makanya saya di sini ingin membahas bagaimana kita sebagai orang tua berpikir kritis, critical thinking, skill for parent gitu ya. Jadi kalian itu para orang tua. Next. Nah, ada 4 bahasan yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu dari why think critically gitu ya. Mengapa harus berpikir kritis gitu ya. Yang kedua, apa itu critical thinking? Jadi critical thinking itu apa gitu ya? Berpikir kritis itu apa? Yang ketiga, karakteristik pemikir kritis. Nah, ini kita ingin mencoba memahami bahwa kita sudah termasuk sebagai orang tua yang berpikir kritis enggak? Kan gitu ya. Kalau misalkan belum, ya kita maksimalkan. Kita ingin menjadi orang tua yang berpikir kritis demi masa depan keluarga kita dan anak-anak kita. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Bagaimana mengembangkan keterampilan berpikir kritis sendiri, gitu ya. Ya, next. Nah, lalu outcome-nya dari hasil kita sharing hari ini, yang ini apa yang bisa didapatkan? Yang pertama, kemampuan untuk mendefinisikan berpikir kritis. Kedua, memahami karakteristik pemikir kritis. Dan yang ketiga, harapannya bisa menerapkan keterampilan berpikir kritis pada diri orang tua, pada diri kita sendiri, gitu ya. Karena kita adalah orang tua. Ini kalaupun ada yang belum jadi orang tua, mudah-mudahan ini juga materi untuk kita, karena critical thinking ini bisa diterapkan di berbagai kehidupan. Ya. Kalaupun belum menikah, critical thinking bisa digunakan untuk karir, untuk kehidupan pribadinya, untuk bagaimana kita menatap masa depan dan sebagainya. Next. Nah, mengapa kita harus berpikir kritis? Why gitu ya? Karena segala sesuatu, kenapa sih harus segala sesuatunya dari why gitu ya? Kalau saya cermati eh, semua kitab, semua buku para ulama itu ketika menulis apapun itu selalu ditulis awalnya adalah tentang niat, bab niat. Innama amalu niat. Segala sesuatunya tergantung niat. Nah, kita yang juga eh, ingin mengetahui niat kita. Kenapa ya kita harus berpikir kritis gitu ya? Apakah hanya sekedar ikut-ikutan atau memang penting? Nah, pentingnya seberapa penting? Gitu kan? Nah, makanya kita harus tahu dulu nih kenapa ya, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya memilih sekolah A, kenapa saya memilih sekolah B. Gitu. Kita harus tahu. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, jangan sekedar ikut tren gitu ya. Saya mah seperti air sungai aja gitu, seperti arus sungai gitu. Yang penting kalau mengikuti arus air sungai itu ke tempat yang jernih. Kalau misalnya ternyata air sungai itu ke tempat yang kotor, kita ikutan kotor dong, kan gitu ya. Nah, maka penting bagi kita untuk memiliki karakter critical thinking gitu ya. Nah, yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri orang tua untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan pengasuhan. Jadi, alasan kenapa kita sebagai orang tua harus berpikir kritis terkait segala macam informasi yang ada, banyak banget ya informasi tentang pengasuhan teh. Tapi kita harus milih gitu ya. Life is choice gitu ya. Itu adalah pilihan gitu ya. Termasuk mengasuh anak, gaya mengasuh anak itu sesuatu yang harus kita pilih gitu. Ada istilah misalkan ya itu pengasuhan ala A, ala C, ala C, C kan mungkin beda-beda gitu ya. Tapi kita harus memilih gitu. Karena waktu terus berjalan. Nah, gimana caranya ketika apa yang kita pilih
tipe pengasuhan, cara pengasuhan, karakter mengasuhnya itu begitu sesuai dengan sesuai dengan kondisi kita. Ya, harus berpikir kritis. Dengan berpikir kritis itu bisa membuat kita percaya diri dengan apa yang kita pilih. Dengan critical thinking, maka kita akan percaya diri dengan apa yang kita pilih, gitu ya. Nah, yang kedua, membantu orang tua membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah dan mengatasi tantangan pengasuhan. Karena tantangan pengasuhannya banyak banget, gitu ya. Kayak anak rewel, pasangan cemberut, gitu ya. Atau kita juga karirnya mentok, atau kita juga belum tahu apa-apa, marah-marah dan sebagainya, gitu ya. Belum ibu mertua, ayah mertua, belum masyarakat, banyak sekali gitu ya tantangan pengasuhan itu. Nah, dengan critical thinking itu juga mudah-mudahan itu membuat kita memiliki keputusan yang tepat. Sebagai ayah kita memiliki keputusan yang tepat, sebagai ibu kita juga memiliki keputusan yang tepat dan bisa memecahkan masalah. Karena masalah setiap keluarga itu memiliki masalah yang berbeda. Ada keluarga yang diuji dengan keuangan, ada keluarga diuji dengan anak, ada keluarga diuji dengan eh, kekayaan, begitu ya. Ya, setiap keluarga berbeda-beda. Maka dengan critical thinking kita bisa memecahkan masalah itu. Yang ketiga, mempercayai pilihan dan keputusan yang orang tua buat. Jadi, apapun kondisi, apapun keputusan, apapun hasilnya yang terjadi pada keluarga kita, ya kita harus percaya bahwa itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan sampai melakukan A karena atas dasar perintah orang lain. Sesederhana begini, saya memilih anak untuk anak kita itu karena berdasarkan keyakinan saya gitu, bukan keyakinan orang lain. Bukan, oh kata ibu mertua nama yang bagus adalah si A si B si C gitu. Terus kita nurut aja gitu ya. Nurut dalam artian ya nurut sepenuhnya tanpa berpikir kritis, sebenarnya itu cocok nggak sih dengan anak kita, dengan keluarga kita, kan gitu ya. Nah, makanya dengan critical thinking ini bisa membuat kita percaya diri dengan pilihan, dengan keputusan yang kita buat. Yang keempat, membantu orang tua beradaptasi dengan perubahan zaman. Jelas, gitu ya. Zaman berbeda, anak kita berbeda. Ada satu momen ketika kita sharing session di pekan kemarin, hari ini, gitu ya. Ada satu wanita yang mengatakan bahwa dulu saya dididik seperti ini, anak saya dididik dengan cara yang berbeda. Kenapa? Anaknya beda, zamannya beda, maka caranya beda. Kemudian, jadi anaknya beda, zamannya beda, caranya beda. Karena perubahan zaman gitu ya. Kalau dulu kita tidak dekat dengan teknologi, tapi hari ini anak-anak kita sangat dekat dengan teknologi. Otomatis proses pengasuhannya juga akan berbeda. Dulu nggak ada yang namanya kecanduan gadget, karena emang nggak ada teknologi ya, nggak ada internet. Tapi sekarang anak-anak kita di usia 1 tahun, 2 tahun bisa kecanduan teknologi, kecanduan gadget, kecanduan internet dan sebagainya. Karena perubahan zaman gitu ya. Berarti cara mengasuhnya pun juga berbeda. Lalu menantang asumsi orang tua dan asumsi orang-orang di sekitar orang tua. Jadi ini dengan critical thinking ini kita akan menantang. Menantang itu artinya kita membandingkan mana yang terbaik. Apakah asumsi yang sudah kita buat atau asumsi yang baik. Nah, sebelumnya orang tua memahami apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Dengan critical thinking, maksudnya gimana orang tua memahami apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi adalah dulu kita dididik seperti apa dan hasilnya apa, gitu ya. Misal ini ya, saya dulu dididik di sekolah SD negeri, disekolahkan di SMP negeri, SMK swasta, lalu S1-nya S1 swasta, terus S2-nya kuliah di universitas negeri, gitu ya. Dan saya dididik seperti A, B, C, D dulu, gitu ya. Artinya dengan berpikir kritis kita akan memahami, oh kalau dulu orang tua saya mendidik saya seperti ini, hasilnya seperti saya saat ini gitu ya.
Nah, jadi memahami masa lalu. Penting untuk memahami masa lalu. Lalu yang kedua adalah kita juga harus memahami bagaimana sejarah sejarah kebudayaan masa lampau. Misalkan kalau orang Sunda dulu budayanya seperti apa ya gitu ya, gampang senyum, gampang saling gitu ya, ramah-tamah dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu budaya Sunda itu seperti apa, budaya orang Jawa itu dulu seperti apa gitu ya. Ada bahkan lebih jauh, dulu karakter orang Indonesia seperti apa ya, suku Melayu gitu ya, karena kita termasuk suku Melayu. Apakah sama dengan suku Melayu dengan suku Barat gitu ya, kulit putih gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi gimana cara Nabi mendidik anak-anaknya. Nah, kita jadi dengan critical thinking kita memahami apa yang sudah terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan pengasuhan. Lalu yang selanjutnya kita memahami apa yang sedang terjadi. Ya, yang sedang terjadi yang kita alami saat ini gitu ya. Anak-anak kita seperti apa karakternya, kondisi keluarga kita seperti apa karakternya dan sebagainya gitu ya. Eh, baik buruknya itu seperti apa dan sebagainya. Lalu dan yang akan terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kalau saya melakukan A di masa depan hasilnya akan seperti apa. Kalau saya melakukan B di masa yang depan hasilnya akan seperti apa. Karena sesuatu yang syariah, sesuatu yang memang hasil penelitian atau sesuatu yang apa ya, kalau misalkan saya marahin anak itu bisa dipastikan anak akan dongkol gitu ya, anak akan sakit hati itu sesuatu yang pasti gitu ya. Kalau misalkan saya selingkuh itu pasti istri cemburu gitu ya, itu sesuatu yang pasti gitu ya. Maksudnya ya itulah kita mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau anak saya sekolah di SD, misalkan SD internasional, maka apa yang akan terjadi? Ya anak kita mungkin sehari-hari akan ngobrol bahasa Inggris, biayanya besar. Walaupun itu belum terjadi kan kita tahu, oh biayanya besar, berarti sebulan harus menyiapkan uang sekian, sekian, sekian. Nah, artinya kita mengetahui apa yang akan terjadi dengan berpikir kritis, gitu ya. Beda generasi, beda zaman, beda treatment, ya, beda cara. Nah, next. Oke, kita lanjut. What is critical thinking? Bedanya berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah. Menurut saya, Kartika Dewi. Bahkan critical thinking ini adalah cara para nabi dan rasul memahami makna kehidupan dengan bahasa lain yang disebut dengan ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Jadi pada saat itu kan nabi ini melihat melihat apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nggak bisa gitu kan. Mau saya akan kasih uang. Sana sama Bunda. Nah, eh, Nabi pada saat itu kan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena di masyarakat itu kan menyembah berhala, anak perempuan dibunuh, gitu ya. Terus kulit hitam jadi budak, gitu. Nah, Nabi itu mempertanyakan, karena Nabi ini kritis, kenapa kok seperti ini, gitu ya. Istilahnya kok sama-sama manusia, tapi kok dibedakan, gitu ya. Ada yang jadi budak, ada yang jadi tua, gitu kan. Apa yang membedakannya? Kok anak laki-laki begitu dimuliakan, anak perempuan begitu dibunuh, gitu kan. Apa yang membedakannya? Itu kan Nabi mencontohkan bagaimana dia berpikir kritis. Lalu Nabi juga berpikir kritis, kira-kira anak-anak perlu dibekali apa ya? Gitu. Yang pertama adalah perlu dibekali tentang tauhid bagaimana mengenal Allah sebagai pencipta. Kan gitu ya. Ikra bismillah bisa dari Allah. Ikra itu artinya harus memahami, mengevaluasi, merasakan, nah, lalu menetapkan eh, cara menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Dan orang-orang yang seperti itu kan artinya dia orang-orang cerdas. Nabi itu orang yang cerdas, dan nabi itu orang yang cerdas. Bagaimana dengan kita? Ya kita juga dalam perspektif keluarga, kita juga harus cerdas dong tentang keluarga kita. Kita juga harus pintar dong tentang mengasuh anak-anak kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mengurus anak kan, gitu ya.
Kalau anak kita pengen pintar, maka orang tuanya harus pintar dulu. Kalau anak kita pengen soleh, maka orang tuanya dulu harus soleh gitu ya. Nah, itulah fungsinya berpikir kritis. Bagaimana bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tua yang juga yang belajar. Bukan hanya anak yang harus kritis, tapi orang tuanya juga harus kritis. Supaya seimbang kehidupan keluarganya dan meningkat. Nih, nah, ini ada satu pertanyaan. Setiap manusia terlahir dalam keadaan tenang. Mereka mempertanyakan tentang banyak hal melalui panca indera. Tetapi orang sekitarnya membuat tingkat kecerdasannya menurun. So, apa yang akan orang tua lakukan untuk meningkatkan atau meningkatkan tingkat kecerdasan manusia yang baru baru? Jadi gini ya, maksudnya kan setiap manusia berarti kan bayi ya yang terlahir itu dalam keadaan cerdas. Banyak yang ingin dia tanyakan, banyak yang ingin dia cerna, banyak yang ingin dia tahu dan sebagainya. Itu setiap bayi pada umumnya, bayi yang normal itu dia akan selalu akan cerewet, banyak mencoba. Tapi seiring berjalannya waktu ketika SD jadi nggak banyak bertanya, kenapa, why, apa yang terjadi gitu. Pada dulu waktu bayi banyak nanya, kenapa ketika masuk SD, SMP nggak banyak nanya? Karena tanda-tanda critical thinking itu banyak yang nanya gitu ya. Kalau anak kita banyak nanya berarti dia berpikir kritis. Nah, apa yang terjadi ya? Karena critical thinking banyak nanya itu adalah modal awal untuk mendapatkan pengetahuan, modal awal untuk memahami kehidupan, baik kehidupan sebagai anak maupun kehidupan sebagai orang tua. Nah, lalu gimana caranya orang tua untuk mempertahankan atau meningkatkan kecerdasan anaknya, gitu ya? Apa yang membuat orang tua tidak mau meningkatkan keterampilan berpikir kritis? Jadi anaknya disuruh sekolah, tapi orang tuanya nggak pernah belajar gitu ya, bagaimana mengasuh anak. Nah, itu juga menjadi problem gitu ya. Katanya pengen anaknya sekolah, sekolah yang baik, tapi orang tuanya nggak pernah belajar. Next. Nah, ini ada 4 karakteristik critical thinker gitu ya. Eh, Karakter orang-orang yang berpikir kritis. Yang pertama memiliki pola pikir terbuka, kedua mencari bukti dan penalaran, ketiga mengenali penyimpangan, dan keempat berjuang untuk memahami. Ya, next. Next. Dilanjut ya. Nah, memiliki pola pikir terbuka. Pola pikir terbuka berarti menerima ide-ide baru. Ini adalah pendekatan untuk mempelajari hal-hal baru, terutama yang menantang prasangka kita. Berpikiran terbuka juga bersedia mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, tetapi kita bisa terus belajar. Setiap orang tua yang baru punya anak, saya rasa mereka mengalami hal yang sama. Apa hal yang sama adalah gimana ya caranya ngurus anak, saya belum tahu gitu ya. Gimana ya caranya ngurus bayi, saya nggak tahu. Nah, bagi orang-orang yang kritis, maka dia memiliki karakter terbuka gitu ya, menerima ide-ide baru, artinya menerima informasi baru tentang bagaimana cara mengurus anak. Artinya mau belajar gitu. Kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ketika baru jadi orang tua, kita tidak tahu apa-apa. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita terus belajar. Nah, itu salah satu gitu ya, memiliki pola pikir terbuka. Yang kedua, nih, mencari bukti dan penalaran. Pemikir kritis melihat gambaran yang besar ketika mencoba memahami suatu konsep. Untuk melakukan ini, mereka harus tahu cara menemukan informasi yang dapat diandalkan dan faktual. Teknik penelitian yang komprehensif membantu kita menemukan informasi yang relevan, mensintesisnya, dan membuat kesimpulan yang tepat tentang suatu topik. Jadi gini, sebagai orang tua itu ya, kalau menerima informasi tentang parenting, coba ditelaah gitu ya, ditelaah benar enggak sih gitu ya, cocok enggak sih, sesuai enggak sih dengan nilai kita gitu ya. Kan ada juga parenting-parenting yang, ih ini mah kayaknya nggak cocok deh dengan kepribadian keluarga saya.
Ini kayaknya nggak cocok deh dengan visi misi keluarga saya. Ini kalau ini mah eh, nggak sesuai deh dengan budaya saya kan gitu ya. Artinya memang dia harus mencari bukti, harus ditalar gitu ya, ditelaah gitu ya. Lalu juga kita harus membuktikan benar kan nih yang parentingnya jangan sampai abal-abal gitu kan. Itu juga harus dicerna gitu ya. Banyak juga kok informasi parenting yang simpel-simpel karena saking simpelnya informasi, jadi konsep yang kita pahami tidak utuh gitu ya. Cara menangani anak tantrum dengan dua cara ini pasti berhasil. Itu teh informasi yang kita dapat di media sosial gitu ya. Padahal cara menangani anak tantrum teh banyak gitu ya. Tapi kita seolah-olah yang dua itu benar gitu ya. Dan kita aplikasikan ternyata tidak cocok dengan anak kita, tidak cocok dengan keluarga kita. Gimana dong kan gitu ya. Jadi memang susah-susah gampang gitu ya membuktikan bahwa ilmu parenting yang disampaikan di media sosial itu oleh siapapun itu ya kita harus buktikan dulu benar atau tidak, valid atau tidak gitu ya. Kalau misalkan orang Islam sesuai nggak sih dengan cara Nabi melakukannya? Kalau orang umum ini cara parentingnya benar-benar relevan nggak sih? Konkret nggak sih? Kan gitu ya. Nah, jadi emang harus dipastikan. Yang ketiga, nih, memahami penyimpangan. Kita harus memahami bahwa kita membawa prasangka dan penyimpangan kita sendiri ke setiap keputusan yang kita buat. Penting untuk menyadari mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Kita tidak hanya harus mengenali penyimpangan kita sendiri, tetapi juga penyimpangan penulis dan kita pemberi informasi yang kita konsumsi. Jadi penyimpangan, kekeliruan. Bisa jadi informasi yang ada di dalam pikiran kita gitu ya, di dalam pikiran kita itu salah gitu ya, tentang bagaimana mengasuh anak, memahami pasangan, eh, membuat keluarga kita itu bisa jadi kita salah. Tapi di sisi lain juga informasi parenting yang dibuat oleh orang lain juga bisa jadi salah gitu ya. Nah, itu juga harus ya kita harus memahaminya. Jadi nggak apapun yang kita punya nggak mutlak benar juga gitu ya. Nah, kita harus di apa ya, saling bertukar pikiran. Ada yang namanya istilahnya brainstorming gitu ya. Nah, itu harus dipahami penyimpangan tersebut, baik penyimpangan orang lain ataupun penyimpangan diri kita sendiri. Next, berjuang untuk memahami. Pemikir kritis berusaha untuk pemahaman yang mendalam dan bermakna. Mereka mengumpulkan dan menilai informasi yang didukung oleh bukti atau argumen yang beralasan. Tujuannya bukan untuk menemukan satu jawaban yang benar, tapi untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang suatu topik, gitu ya. Jadi ini artinya ada kegigihan, ada semangat juang untuk memahami satu informasi parenting, gitu ya. Misal, saya belajar parenting, metode parenting kepada si A, baru pertama kali. Dan bisa jadi saat itu kita hanya ngerti 10% tentang apa yang dia sampaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengulang. Kita berjuang untuk memahaminya. Kita baca ulang. Kita tanya juga. Kita teliti lagi. Kita bandingkan dengan bandingkan informasi si A dengan informasi yang lain. Artinya ada perjuangan untuk memahami. Gitu. Karena jangan sampai gini, kita ikut kajian parenting, nggak ngerti, udah aja gitu kan, nggak ada semangat juangnya untuk memahami. Selesai aja. Itu tidak ada perjuangan gitu ya. Bukan ciri orang tua yang berpikir kritis. Ciri orang tua yang berpikir kritis ketika ada misalkan ilmu baru, terus dia belum paham, maka dia mencoba mengulang, mempelajari lagi, membaca lagi, mendengar lagi, sampai dia benar-benar paham. Gitu. Nah, sekarang giliran Anda, manakah dari empat karakteristik yang menurut Anda paling penting gitu ya?
Kira-kira dari 4 karakteristik berpikir kritis ini mana yang lebih penting? Memiliki pola pikir terbuka, mencari bukti dan penawaran, memahami penyimpangan atau berjuang untuk memahami. Berjuang tekad, kita memiliki tekad untuk saya pengen paham nih gimana caranya ngasih tahu, gitu ya. Next. Nah, bagaimana kita mengembangkan keterampilan kita? Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat terus kita kembangkan dengan banyak teorinya ya, gitu ya. Eh, teorinya banyak, gitu ya. Kita bisa kalau ini yang saya sampaikan saat ini adalah kita bisa mempelajari bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Ya, jadi gimana caranya Nabi Muhammad berpikir kritis tentang satu kondisi umat, gitu ya, satu kondisi keluarga. Maka yang pertama kali dia lakukan adalah mengajukan pertanyaan. Kenapa bayi perempuan dibunuh? Kenapa orang-orang menyembah berhala? Kenapa? Kenapa? Ya. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Istilahnya kan kok lingkungannya toksik ya, gitu ya. Kok lingkungannya racun. Bagaimana dengan di kita? Bisa jadi lingkungan kita juga toksik, gitu ya. Maka kita harus mempertanyakan. Lalu mengobservasi, observasi artinya ya, ya jadi observasi, meneliti, merenungkan, brainstorming, memeriksa informasi yang kita dapatkan, mendengarkan, gitu ya, mendengarkan secara aktif, meningkatkan tampilan literasi, berkomunikasi dengan zat yang maha tahu. Nah, penjelasannya next, gitu ya. Nah, pertanyaan membantu kita mengklarifikasi apa yang kita coba pahami, gitu ya. Jadi dengan pertanyaan kita mencoba mengklarifikasi, oh gini ya, kenapa nggak begitu, gitu ya. Kok anak saya telat bicara ya, kok kenapa anak saya terlalu aktif ya, itu kan artinya hal yang fitrah, gitu ya, hal yang fitrah, hal yang wajar kalau kita punya pertanyaan, gitu ya. Kok anak saya nggak bisa, susah sekali ya baca ikranya, gitu, itu juga kan pertanyaan. Nah, lalu setelah dipertanyakan, diobservasi. Observasi ini adalah proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan panca indera. Gitu kan, jadi diamati. Anak saya jam segini bangun. Setelah habis bangun, biasanya minta nonton. Terus setelah itu ngapain, makan dan sebagainya. Nah, itu harus kita observasi. Kenapa? Kalau kita tahu bagaimana ritme anak itu hidup, gitu ya, mulai dari bangun sampai tidur lagi, maka kita bisa mencari cara bagaimana mengasuhnya, bagaimana mendidiknya. Nah, dari observasi, penelitian. Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Oh, bagi orang tua, ini adalah sesuatu yang lumrah kita ya. Kita melihat anak seperti apa, lalu diteliti, gitu ya. Kalau anak terlalu sering makan es krim, maka dia akan batuk-batuk. Benar nggak sih? Nah, itu kan penelitian itu begitu, dibuktikan. Oh, ternyata anak saya kalau 3 kali makan es krim dalam waktu sehari, pasti batuk. Nah, itu kan artinya, oh, seperti itu ya. Jadi, sebab akibat dia tahu. Itulah ciri orang tua yang memang berpikir kritis, dia tahu. Anak saya kalau misalkan, karena setiap anak kan berbeda ya. Kalau contoh kasusnya tadi makan es krim, batuk-batuk 3 kali, makan es krim 3 kali batuk-batuk, kan ada juga anak yang seharian nggak batuk-batuk kok, daya tahan tubuhnya berbeda. Nah, bagaimana? Nah, dengan penelitian ini kita akan tahu, gitu. Oh, ternyata anak ini karakternya ini, gitu ya. Next, merenung, muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, dan kesalahan pada diri sendiri dan orang lain. Muhasabah ini penting karena Rasulullah SAW itu kan dari dia bikin pertanyaan, dia mengobservasi, mengamati keadaan umatnya, mengamati keadaan lingkungan sekitar, lalu dia pergi ke Gua Hiro untuk merenung. Kenapa ya, gitu ya? Kok seperti ini? Apa yang salah? Gitu.
Bagaimana dengan kita orang tua? Kenapa ya anak saya marah-marah? Kenapa ya pasangan saya cemberut? Kenapa ya apa yang sudah saya lakukan, dosa apa yang saya buat? Apakah saya salah mendidik? Nah itu tuh adalah merenung gitu. Dan merenung itu waktu yang terbaik adalah ketika hening. Nah ketika hening itu kapan? Yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Coba deh, ketika sepertiga malam terakhir ini, ya kita merenung tentang perbuatan kita terhadap anak kita, tentang perbuatan kita terhadap pasangan kita. Ya itu penting. Karena Nabi pun juga mencontohkannya, setiap sepertiga malam itu mereka merenung. Bagaimana dengan kita? Yang selanjutnya adalah brainstorming. Curah pendapat adalah metode pengumpulan gagasan atau ide-ide kreatif untuk mendapatkan sebuah solusi dari suatu masalah. Sehingga suatu masalah dibahas sekelompok orang untuk dicari solusinya bersama-sama. Artinya ini kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mau belajar parenting. Sama-sama mau berdiskusi dengan orang-orang yang mau meningkatkan kualitas parentingnya gitu ya. Brainstorming. Menurut kerajaan, menurut keluarga B, menurut si A, si C gitu ya. Kita brainstorming, bertukar pikiran. Itu adalah satu cara bagaimana kita meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Yang selanjutnya memeriksa informasi yang kita dapatkan, membuat kita yakin siapa atau dari mana sumbernya dan kita kebenaran yang memilikinya. Jadi memeriksa informasi, informasi parenting yang kita dapatkan ini siapa, dari siapa sumbernya. Nah, siapa yang buatnya, siapa yang ceramahnya, siapa yang ngasih idenya, kan gitu ya. Kalau Rasulullah SAW kan Iqra bismillah kan awalnya nanya sama ini siapa? Aku malaikat Jibril ya ketika di gua Hira itu kan Rasul nanya kamu siapa? Aku Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ngapain datang ke sini? Kan gitu ya, nanya gitu. Aku membawa kalimat dari Tuhan semesta alam, kan gitu. Kalimat apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya. Artinya Rasul bertanya, kamu siapa? Informasi apa yang dibawa? Informasinya dari siapa? Kan gitu ya. Memeriksa informasi. Siapa? Oh, malaikat Jibril. Informasinya apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Dari Allah semesta alam. Buktinya apa? Kan gitu ya. Ya Rasul juga bertanya gitu ya. Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan semesta alam. Setelah mempertanyakan dan memeriksa, oh ternyata benar dan diyakini benar, makalah baru Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat. Begitupun kita harus cek dulu nih informasi parentingnya, siapa yang ngasih tahu. Misalkan ayah Zaid ini benar atau enggak, gitu ya. Jangan sampai ternyata ayah Zaid ini adalah seorang pembohong. Berarti apa yang disampaikan bohong, kan gitu ya. Informasi parenting dari siapa? Dari si A. Si Ama ulama hebat atau orang yang ahli ilmu. Benar berarti informasinya, kan gitu. Karena nggak semua orang yang menyampaikan parenting itu benar-benar orang yang baik gitu ya. Kan ada yang cuma doang gitu. Nah, kita harus bisa memeriksa informasi ini disampaikan oleh orang yang antara kata-kata dan perbuatan itu sesuai. Gitu ya. Nah, itu harus kita periksa. Gitu. Next, mendengarkan secara aktif. Nah, kalau kita udah tahu informasinya dari siapa dan kita percaya, gitu ya, maka kita harus mendengarkannya secara aktif, lalu meningkatkan keterampilan literasinya. Meningkatkan keterampilan literasi adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa, yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Jadi kita harus bisa meningkatkan literasi. Salah satu contohnya adalah kita berusaha untuk memahami apa yang orang lain katakan. Kita mencoba memahami apa yang ditulis di buku, gitu kan? Ini ada buku parenting. Kalau yang literasinya bagus, itu akan cepat paham dengan isi buku itu. Beda dengan orang yang literasinya rendah, dibulak-balik pun juga tidak akan pernah paham dengan isi buku parenting itu sendiri, kan? Gitu ya? Apalagi kita sangat miris di Indonesia, literasinya sangat rendah, gitu ya. Next. Nah, berkomunikasi dengan zat yang maha tahu. Nah, itu berkomunikasi dengan zat yang maha tahu ini mengembalikan kepada Allah.
ya Allah benar nggak sih apa yang saya lakukan? Informasi yang saya dapatkan benar atau tidak? Caranya sesuai atau tidak? eh Parentingnya sesuai dengan karakter saya atau tidak, kan gitu ya. Seberapa sering Anda mempertanyakan hal pengasuhan kepada pencipta anak? Anakku bukan milikku, anakku adalah milik Allah. Kita hanya dititipin oleh Allah. Maka siapa yang paling tahu tentang anak kita? Allah, gitu ya. Dan sudah seberapa sering kita nanya sama Allah yang maha memiliki, yang maha tahu, gitu ya, tentang kondisi anak kita, kan gitu ya. Seberapa sering Anda berdialog dengan sang pemilik anakmu? Seberapa dekat Anda dengan Tuhan yang kau yakini maha kemahatauannya, gitu kan? Seberapa seriusnya hati kita, hati Anda mendengarkan kalamnya, kalimatnya. Nah, ini harus dicek. Karena ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu gitu. Kalau kita yakin bahwa Allah maha tahu, sudahkah kita mendekat kepada Allah untuk mempertanyakan anak kita mau diapain, gitu kan? Cara yang terbaik untuk anak kita seperti apa, kan Allah yang tahu. Maka kita sudah sering nanya sama Allah kan. Next. Oke, kita mencoba untuk mengaplikasikannya, gitu ya. Next. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jika Anda melihat anak orang lain lebih dulu bisa membaca atau menulis dibandingkan anak Anda, apa yang akan Anda dapat lakukan? Gitu ya. Ini sesuatu yang sering terjadi di kita. Anak orang lain lebih dulu bisa apapun. Anak itu dibandingkan dengan kita, apa yang akan kita lakukan? Ini jadi suatu pertanyaan kita bersama. Next lagi. Bagaimana Anda tahu bahwa cara pengasuhan Anda sudah baik dan benar? Bisa jadi selama ini Anda melakukan kesalahan, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita harus berpikir, sudah benar nggak sih cara saya mendidik anak saya? Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah itu harus dicoba untuk dievaluasi lagi, direnungkan lagi, di ditelah lagi, brainstorming lagi, terus sampai sampai kematian menjemput kita. Next. Nah, ini pertanyaan, coba tanya deh pada diri kita sendiri. Apakah pasangan Anda terlibat dalam rencana, penerapan, dan evaluasi pengasuhan Anda? Karena mengasuh anak itu tidak sendiri. Mengasuh anak itu perlu kerjasama antara pasangan kita dengan keluarga besar kita. Beda ya. Karena anak ini ada hasil dari hubungan pasangan, gitu ya. Jadi ya mau nggak mau dua-duanya harus ikut terlibat. Gitu ya. Ayahnya terlibat, ibunya terlibat. Yang kedua, pernahkah Anda bertukar pikiran dengan seseorang yang aktif dalam pengasuhan tentang bagaimana mengasuh anak? Itu sesuatu yang penting. Supaya apa? Kita brainstorming dengan yang aktif, kita meningkatkan pengetahuan kita tentang mengasuh anak. Next. Jadi kesimpulannya, berpikir kritis dapat bermanfaat bagi Anda dalam konteks dan di semua tahap kehidupan, termasuk saat menjadi orang tua. Asumsi dan analisa dapat menjadi penghalang untuk menemukan dan memahami informasi yang kita dapatkan. Ingat, tujuan berpikir kritis bagi orang tua adalah untuk memperluas pengetahuan kita sebagai orang tua dan menemukan makna yang dalam terhadap pengetahuan. Next. Nah, itu ya. Bahkan butuh orang sekampung untuk mendidik anak-anak kita. Maka komunitas ini hadir untuk merealisasikan itu. Ya. Jadi saya paham, saya nggak bisa sendirian mendidik anak saya. Yang kita juga harus paham, tidak ada orang tua hebat. Yang ada adalah sekumpulan keluarga yang hebat mendidik anak kita. Kita didik anak kita di lingkungan rumah kita, di sekolah, di masyarakat, karena butuh orang sekampung untuk mendidik anak-anak kita. Nah, makanya komunitas keluarga cerdas ini hadir untuk merealisasikan itu. Salah satu kumpulan keluarga untuk yuk sama-sama kita belajar menjadi orang tua hebat, sama-sama mendidik anak kita menjadi anak-anak cerdas. Cukup mungkin ya, itu yang bisa saya sampaikan. Maka jika ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayah Zaid atas pemaparan yang sangat menarik, sangat berhubungan di sekitaran kita saat ini ya Ayah. Nah, yang didapat juga kita banyak poin-poin penting yang
dapat kita ambil mengenai pola asuh yang dimana treatment itu ternyata berbeda-beda ya. Beda generasi, beda zaman. Jadi perlu ditelaah lagi eh, apa yang kita butuhkan gitu ya. Mungkin sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, maaf, kolom chat, atau ingin bertanya langsung, silakan menggunakan fitur raise hand. Gitu. Silakan kepada ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin dari moderator sendiri yang sangat penasaran ya tentang mengenai tema yang diangkat hari ini. Eh, saya Nabila penasaran ya, apa sih langkah pertama yang bisa dilakukan untuk para orang tua untuk mulai menerapkan pola pikir kritis dalam parenting ini? Gitu. Ya, mohon maaf diulang lagi. Baik, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk para orang tua untuk memulai menerapkan pola pikir kritis dalam parenting ini? Jadi gini ya, untuk para orang tua, bagaimana ya langkah pertama yang harus kita mulai? Hal sederhana adalah kita menanyakan why, gitu ya. Kenapa sih saya harus benar-benar serius, gitu ya, benar-benar serius memikirkan kondisi anak saya, gitu ya. Jadi harus benar-benar why, kenapa sih saya seperti ini, kenapa ya, kenapa sih pasangan saya seperti ini, kenapa ya anak saya begini, gitu ya. Mempertanyakan, karena itu yang ditanyakan, itu yang dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Orang tua tidak boleh, ya jangan patah semangat untuk mempertanyakan kondisi anak-anak kita, gitu ya. Kenapa ya anak saya nggak mau makan, kenapa ya anak saya sering main di luar, ya sesimpel itu sederhana. Karena ciri-ciri orang yang berkritis yang pertama adalah dia mempertanyakan segala sesuatunya sampai benar-benar dia paham, gitu ya. Gitu. Jadi kita eh, pertama adalah mempertanyakan kondisi anak-anak kita, kondisi keluarga kita. Lalu termasuk mempertanyakan anak saya mau dibawa kemana. Jangan sampai kita eh, udahlah anak saya mah seperti apa adanya aja. Sekolah di sekolah yang dekat, sekolah SD-nya di tempat yang dekat, SMP-nya terserah dia, SMA-nya terserah dia, kuliahnya terserah dia, nanti pokoknya semuanya terserah dia. Tanpa kita memahami kelebihan dan kekurangan dia, gitu ya. Nah, nggak begitu juga, kita harus paham juga, gitu. Kita mempertanyakan anak saya cocoknya sekolah di mana, kan, gitu ya. Anak saya cocoknya dididik seperti apa. Jadi mempertanyakan, gitu ya. Mempertanyakan why anak saya mau dijadikan apa, tujuan hidupnya seperti apa, gitu kan. Apa karena setiap orang kan berbeda, gitu ya. Ada yang berpikir bahwa anak saya harus jadi pengusaha, gitu ya. Itu sesuai keinginan saya atau keinginan anak, atau hanya egoisme orang tua, kan, gitu yang mempertanyakan. Banyak mempertanyakan. Yang kedua adalah mengobservasi tentunya. Observasi ini artinya melakukan pengamatan. Ya. Apa yang ya pengamatan, diamati anaknya bakatnya di mana, anaknya komunikasinya bagaimana, anaknya pengetahuannya seperti apa, anaknya ibadahnya seperti apa, itu diamati. Untuk apa? Untuk dinilai seberapa jauh dia bertindak. Setelah itu kita evaluasi. Lalu termasuk diri kita sendiri. Kita mengobservasi, melakukan pengamatan kepada diri kita. Sudahkah saya sebagai orang tua menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita, kan, gitu ya. Jadi dari tadi mempertanyakan, mempertanyakan why-nya, why itu kan sama dengan kita mengasuh anak itu niatnya apa, lalu mengobservasi pengamatan, gitu ya. Ini hal yang lumrah, gitu ya. Eh, Kenapa ya misalkan pasangan kita nggak mau ngajak anak kita, gitu ya.
Mengobservasi gimana caranya pasangan saya mengajarkan anak baca buku. Ini mengamati. Oh ternyata caranya begini, begini, begini. Saya bisa nggak ya seperti itu? Ini itu diamati dan sebagainya. Nah, kalau dalam istilah manajemen, manajemen manajemen pendidikan gitu ya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk meningkatkan eh, menerapkan critical thinking? Pertama, menentukan visi misinya. Kedua, merencanakannya. Ketiga, bagi tugas. Ayah ngapain, ibu ngapain. Yang keempat, mengaplikasikannya. Setelah diaplikasikan, dievaluasi. Ya, jangan sampai. Nah, ini yang sering terlupakan adalah evaluasi. Evaluasi anaknya sudah sejauh apa, pasangan sudah sejauh apa, diri kita sudah sejauh apa. Setelah dievaluasi baru direncanakan kembali. Terus begitu. Mungkin itu ya, cukup. Kita sudah setengah tiga. Oke, terima kasih Ayah. Mungkin poin utama dari sesi ini adalah kita harus mau terus belajar dan tetap menyaring informasi terkait kebenaran sumber, lalu juga sesuai dengan fase kebutuhan anak kita, gitu ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum acara benar-benar berakhir, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Mungkin bisa kita on cam dulu sebentar untuk bisa kita capture dulu. Oke, baik. Kita lanjut saja untuk menutupi kegiatan hari ini. eh, Terima kasih banyak kepada Ayah Zaid sebagai narasumber kita yang selalu mengangkat tema-tema terkini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, yang telah hadir. Sebelum kita akhiri, kami ingin menyampaikan bahwa bagi peserta yang ingin merasa membutuhkan layanan konsultasi keluarga atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai minat bakat anak, tersedia kesempatan untuk melaksanakan di keluarga cerdas ini. Nah, silakan hubungi admin keluarga cerdas di nomor telepon 085 317 601217 untuk informasi lebih lanjut, untuk mendapatkan lebih banyak ilmu, tips parenting Islam, serta konten inspiratif lainnya. Mungkin bisa follow sosial media kita di YouTube dan Instagram @keluarga cerdas. Tuh, sehingga semakin banyak keluarga yang mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kami bagikan. Saya Nabila sebagai moderator, undur diri, semoga bisa bertemu di kesempatan lain. Tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yazid.